Shalom Sobat Kairos. Renungan kita pada hari ini dikutip dari Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sobat Kairos yang terkasih, bagi saudara pencipta kopi, setidaknya pernah mendengar filosofi tentang kopi yang rasanya pahit. Satu di antaranya adalah demikian: jika kamu merasa hidupmu begitu pahit, ciciplah kopi. Maka kamu akan tahu bahwa sesuatu yang pahit juga bisa memberi semangat kepada orang-orang yang menerimanya. Jika hidup ini pahit karena adanya penderitaan, sakit penyakit, usaha yang bangkrut, dan sebagainya, jangan langsung menyerah. Nikmatilah dan berserahlah kepada Tuhan. Maka kamu akan bertambah semangat. Mengapa? Karena saudara akan melihat kebesaran Tuhan daripada masalah saudara. Sama seperti Hizkia dalam teks kita, yang menderita karena sakit penyakitnya. Lalu dia berserah kepada Tuhan. Dia berdoa dan Tuhan mendengar doanya, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara, penderitaan tidak selamanya menjadi malapetaka. Saudara, sambil menikmati secangkir kopi di pagi ini, kita belajar bagaimana Hizkia menghadapi penderitaannya. Pertama, Hizkia belajar bagaimana dia menyerahkan hidup sepenuhnya di tangan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Penderitaan atau kematian bisa datang kapan saja. Tidak harus menunggu usia 80-an seperti Hizkia yang baru berusia 39 tahun. Hizkia melihat betapa singkat dan rapuhnya hidup ini. Seperti tenda kemah gembala yang dibongkar, seperti tukang tenun yang menggulung tenunannya. Sesudah itu, Tuhan akan memutus nyawa dari benang hidup. Hizkia sadar betul bahwa hidup mati ada di tangan Tuhan, bukan pada manusia. Dia seorang raja yang mempunyai kuasa dan kekuatan, tapi tak berdaya pada kuasa Tuhan. Sebelumnya, dalam hidup Hizkia, dia adalah raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia memakai kekuatannya untuk mereformasi bangsa Israel. Dia menegaskan kepada bangsa Israel, jika bangsa Israel taat dan menyembah kepada Tuhan Allah, maka bangsa Israel akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Namun sebaliknya, jika bangsa Israel menyembah kepada ilah-ilah, maka Tuhan murka dan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, dia menggerakkan kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa Israel. Dia menghancurkan berhala-berhala dan bukit pengorbanan dibersihkannya. Bait suci di Yerusalem diperbaiki dan semua rakyat diarahkan untuk menyembah kepada Tuhan Allah saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukannya dan Tuhan pun berkenan atas itu semuanya. Dan dia memberkati bangsa Israel. Kedua, melalui penderitaan, kita belajar untuk memilih yang prioritas dan melepaskan hal yang sepele. Memikirkan penderitaan, maka itu akan membantu kita untuk memilah-milah mana yang terutama untuk dilakukan dalam hidup ini. Tubuh ini terbatas untuk bisa melakukan semuanya. Kita tidak bisa melakukan segala-galanya pada waktu saat yang bersamaan. Justru saat berhadapan dengan Tuhan kelak, maka hal-hal penting buat kita bisa menjadi tidak penting di hadapan Tuhan. Memikirkan penderitaan membuat kita sadar bahwa hal terpenting dalam hidup ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang ketiga, memikirkan penderitaan membantu kita berbalik dari keberdosaan kepada kebenaran. Hizkia berpikir kematian berarti pemisahan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Dia akan pergi ke kuburan
ke tempat orang mati tanpa berdamai dengan Tuhan. Dia berpikir kematian tidak akan lagi bisa membuat dia memuji Tuhan. Dia takut tidak akan pernah melihat Tuhan lagi dan akan dilemparkan ke dalam kegelapan selamanya. Itu adalah perhatian terbesar Hizkia. Saudara, mengapa Hizkia berpikir seperti itu? Karena Hizkia tahu dia adalah orang berdosa dan pantas mati karena dosanya. Dia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosanya. Saudara, kita semua layak mati karena dosa. Upah dosa adalah maut. Ketakutan terbesar kita adalah pemisahan dari Tuhan, bukan pemisahan dari dunia. Syukurlah Tuhan menjawab doa Hizkia. Dia yang mengampuni, memulihkan, dan memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi. Sobat Kairos yang terkasih, seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui penderitaan yang tengah kita alami. Janganlah cepat menyerah dan putus asa. Tuhan kita lebih besar dari penderitaan kita. Justru Dia hendak menyatakan kebesarannya. Meski penderitaan diizinkan Tuhan menimpa Hizkia, namun dia berdoa memohon belas kasih Tuhan. Dia menghadirkan Tuhan atas pahitnya penderitaannya. Penderitaan Hizkia berubah menjadi shalom, seperti manisnya kopi yang ditambahkan gula ke dalam kopi. Tetaplah semangat. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.